Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari lokal PAIH. Baiklah kawan-kawan, langsung saja. Pada mata kuliah Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar spesifik kali ini, kita akan membahas tentang identifikasi anak slow learner beserta penanganannya. Sebelumnya, apa sih slow learner itu? Slow learner atau anak lambat belajar adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah atau di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik, namun bukan tergolong anak terbelakang mental. Skor tes IQ-nya menunjukkan skor antara 70 sampai 90. Anak lambat belajar atau slow learner merupakan salah satu dari klasifikasi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan intelektual. Anak yang mengalami slow learner hampir dapat kita temukan di setiap sekolah. Namun, kemampuan mereka untuk menangkap materi pelajaran terutama di sekolah berada di bawah anak-anak lain. Tidak hanya kemampuan akademik anak slow learner saja yang terbatas, tapi juga pada kemampuan-kemampuan lain. Di antaranya itu kemampuan koordinasi atau kesulitan menggunakan alat tulis, kegiatan olahraga, atau mengenakan pakaian. Dari sisi perilaku, anak slow learner ini cenderung pendiam dan pemalu, dan sulit untuk berteman. Anak-anak lambat belajar ini juga cenderung kurang percaya diri. Selanjutnya adalah karakteristik anak slow learner. Ahli psikologi mengindikasikan bahwa kelambanan belajar secara langsung disebabkan karena kemampuan intelektual. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa faktor keturunan bukan satu-satunya penyebab keterbelakangan siswa, tetapi faktor lingkungan juga berpengaruh. Secara keseluruhan, satu-satunya yang membedakan slow learner dengan siswa berkemampuan rata-rata adalah kelambanannya dalam belajar. Dikemukakan oleh Wijaya, faktor karakteristik siswa lambat belajar sebenarnya terletak pada segi belajarnya. Analisis karakteristik ini diantaranya, yang pertama, anak slow learner kurang peka terhadap lingkungan. Dan yang kedua, kurangnya antusias dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, anak slow learner kurang fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dan yang keempat, anak slow learner kurang dalam proses berpikir. Dan yang terakhir, anak slow learner kelancaran bahasanya itu kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Habibi. Nah, di video ini saya akan menyambung penjelasan dari saudari Farah Adepia tentang anak slow learner. Nah, sambungannya yaitu perkembangan anak slow learner. Sebenarnya anak slow learner ini sama seperti anak pada umumnya, tetapi mereka mempunyai kesulitan ketika dalam pembelajaran. Nah, karena dalam pembelajaran itu mereka lambat dalam merespon atau memaham tentang apa yang dijelaskan. Nah, dan anak slow learner ini tidak menunjukkan adanya kelainan pada perkembangannya seperti dapat terdeteksi pada anak dengan keterbelakangan mental. Nah, mereka ini tidak tidak sama atau tidak terdeteksi seperti anak yang berkebelakangan mental itu. Nah, fisiknya sempurna saja. Nah, tapi yaitu tadi memaham mereka itu lambat. Nah, seperti itu. Para ahli mengemukakan adanya faktor penyebab terjadinya slow learner, yaitu 1. Faktor prenatal dan genetik, 2. Faktor biologis non-keturunan,
3. Faktor saat proses melahirkan. Dan keempat, faktor sesudah melahirkan dan lingkungan. Nah, ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa penyebab anak slow learner meliputi yang pertama, faktor keturunan. Kedua, perkembangan otak terbatas karena kurangnya rangsangan. 3. Motivasi yang rendah. 4. Masalah perhatian. 5. Perbedaan latar belakang kebudayaan anak dengan sekolah. Dan 6. Kekacauan masalah pribadi. Nah, jadi itu penyebab anaknya terjadi slow learner. Oke, selanjutnya yaitu penanganan atau pengasuhan anak slow learner. Nah, di sini ada banyak yang saya temukan, yaitu yang pertama penanganannya yaitu pengulangan isi materi dengan penguatan kembali melalui aktivitas praktek. Nah, dapat membantu proses generalisasi dalam memahami materi yang diajarkan. 2. Pembimbingan secara individual atau privat. 3. Waktu penyampaian materi pelajaran tidak panjang dan pemberian tugas lebih sedikit dibandingkan dengan teman-temannya. Yang keempat, membangun pemahaman dasar mengenai konsep baru lebih penting daripada menghafal dan mengingat materi. 5. Demonstrasi atau peragaan dan petunjuk visual. Yang keenam, konsep-konsep dan pengertian-pengertian disajikan secara sederhana. 7. Jangan memaksa anak berkompetisi dengan anak yang memiliki kemampuan lebih tinggi. 8. Pemberian tugas terstruktur dan konkret. 9. Berikan kesempatan kepada anak untuk bereksperimen dan praktek langsung. Dan 10. Untuk mengantarkan pengajaran materi baru, maka kaitkan materi tersebut dengan materi yang telah dipahaminya. 11. Instruksi yang sederhana memudahkan anak untuk memahami dan mengikuti instruksi tersebut. 12. Berikan dorongan kepada orang tua untuk melihat dalam pendidikan anaknya di sekolah, membimbing mengerjakan PR, dan menghadiri pertemuan. Dan ke-13, mengetahui gaya belajar masing-masing anak didik. Ada yang mengandalkan kemampuan visual, auditory, atau kinestetik. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.